Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring. Cuma di sini tempatnya. Ini saya masih megangin salah satu signaturenya dari coffee shopnya Fauzan. Coffee shopnya namanya apa sih ngomong-ngomong? Suci Coffee. Suci Coffee. Kenapa namanya Suci Coffee? Karena kita pakai ejaan pertama, Suci Coffee itu dasarnya suci ya. Oke. Suci itu nama jalan di mana coffee shop kita berdiri. Oh. Dan kita pakai bahasa ejaan Belanda kuno. Jadi bacanya Suci atau Suji? Suci tetap. Tetap suci, cuma tulisannya SUTJI. Betul. Oke. Nah, ini ngomongin tentang menu-menu yang kamu jual. Yang aku pegang, ini harganya berapa? Untuk itu di botolan yang sekarang kita jual dengan harga promo itu di angka 15.000. 15.000 segini. Betul. Nah, kamu jualnya botol kemasannya ini kemasan berapa sih? 250 ml. Ada kemasan berapa lagi? 250, 500 ml sampai 1 liter kita punya. Sama 1 liter. Karena kan memang kan sekarang kan banyak kan orang yang untuk bawa pulang kan. Betul. Jadi mau nggak mau harus jual di kemasan kayak gini kan dibanding kita jual cup kayak gitu kan. Oke, berarti ada 3 kemasan yang dijual secara online. Betul. Terus makanan. Tadi makanannya dimulai dari harga 20.000 sampai 30.000. Sampai 30.000. Itu menu makanannya apa? Ya, untuk di angka 20.000-an kita punya makanan pinggangan seperti french fries, chicken wing, dimsum, kita juga punya singkong keju yang spesialisasi kita. Sampai untuk di angka tertingginya kita punya stick burger. Stick burger 30.000. Betul. Wah, ini harga mahasiswa banget itu. Oke. Tapi ngomongin tentang harga gitu ya, kamu ngasih harga 30.000 buat stick burger. Terus tadi ada menu-menu camilan 20.000, oke lah gitu. Tapi kalau buat stick burger 30.000, gimana sih cara nentuin harganya? Biar karena kan sebagai seorang pengusaha pasti yang ada di pikirannya adalah harus dapat untung. Jadi kamu sendiri gimana cara menentukan harganya? Ya, otomatis kita juga harus tahu bagaimana caranya. Seperti bilang tadi, dari hulu ke hilirnya kita udah harus tahu perhitungannya segala macam. Nanti kita bisa tahu di mana harga jual pokoknya. Lalu kita perkirakan lagi kembali, kira-kira dengan segmentasi pasar yang di daerah sini seperti apa, mampu nggak sih di angka segitu? Gitu. Ada rumusan-rumusan pribadi sendiri sih, lebihnya ke situ sih. Oke. Gitu. Biasanya kamu naikin berapa persen sih dari HPP-nya? Biasanya kalau untuk masalah makanan kita naikin di angka sekitar 70 sampai 85%. Wow. Betul. Oke. Tapi 70 sampai 80% aja harganya masih murah ya? Betul. Berarti tapi kalau untuk minuman? Untuk minuman mungkin di angka sama ya, hampir sama lah ya. Oke. Nah, gini, aku tuh pernah juga ngobrol sama pengusaha kopi, tapi kalau jadi menurut dia adalah kopi itu satu-satunya jenis usaha yang kerugiannya paling sedikit karena kopi itu tidak basi. Betul. Kalau kamu sendiri merasakan itu nggak sih? Iya, pastinya. Cuma kita kan juga harus lihat juga kondisi kopi kita juga harus kita pantau terus kan gitu. Oke. Nah, ini soal kemasan. Kan ini kenapa kamu memilih kamu tuh tipe yang pas membuat kemasan ini kamu pilih kemasan yang memang ya udah yang ada aja di pasaran, atau memang kamu punya kemasan tersendiri yang jadi bisa ya udah ini memang kemasannya Suji atau gimana? Kalau untuk sejauh ini kita masih pakai kemasan yang beredar di pasaran. Namun kita nyari mana nih yang tidak mainstream nih, gitu. Setidaknya kita punya kemasan walaupun kemasan pasaran, tapi tidak banyak orang tahu bentuk kemasannya. Oke. Jadi kalau kayak gitu masih tetap masih tetap bisa diketahui lah kalau ini tuh punyanya Sushi Cafe gitu ya. Nah, ngomongin tentang signature lagi, balik lagi ini karena masih dipegang ya, jadi masih inget terus gitu. Biasanya kalau untuk menjual satu menu, kalau itu pasti enggak hari ini bikin, hari ini dijual, nggak mungkin kayak gitu. Harus ada beberapa kali tester dulu baru menjual, atau kamu biasanya kayak gimana treatmentnya? Kalau untuk menu baru ya, kalau untuk menu baru yang kita launching sebelumnya kita pasti akan ada namanya trial and error dulu kan pastinya. Lihat dulu, terus kita perhitungin juga untuk HPP-nya, dan kita perhitungin lagi untuk lifetime-nya, karena kan semua kan kita nggak pakai bahan pengawet di sini. Gitu.
dan perkiraannya di ukuran berapa botol berapa mili sanggupnya gitu kan, kita harus hitung juga gitu kan, karena untuk isian di botol, untuk isian di cup, untuk isian yang di dine in di gelas segala macam itu ada beda hitungannya. Biasanya kamu berarti untuk akhirnya kamu launching minuman atau makanan gitu sampai akhirnya layak jual, itu butuh proses berapa lama tuh? Paling cepet itu mungkin 1,5 bulan sih. Proses risetnya berarti lama ya? Iya, Cukup risetnya matang lumayan. berarti. Oke, kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk, kan ya nggak tahu gitu, mungkin ada beberapa pengusaha yang udah dijual aja dulu, tapi kamu berarti kan tipe yang nih harus riset matang dulu biar kalau cukup gimana ya, biar nanti nggak sia-sia nih gitu, ini udah layak ya sudah gitu, ini jadi sendiri. Kenapa akhirnya kamu memilih untuk yang opsi kedua gitu, risetnya cukup lama? Karena kita pengen yang namanya customer itu dari kecewakan dengan apa yang mereka beli sih, gitu. Walaupun mungkin enak atau tidak enak kan relatif. Benar. Tapi bagaimana caranya kita setiap packaging kita itu kita serve dengan semaksimal mungkin, semaksimalnya kami gitu kan. Jadi setidaknya itulah yang sepenuh-penuhnya yang kita kasih ke customer untuk mereka minum. Gitu. Nah, ngomongin balik lagi tentang dirimu yang akhirnya memutuskan untuk jadi pengusaha selagi muda. Basic kuliah kamu sendiri itu memang ekonomi atau apa gitu, jadi mungkin lebih mengerti manajemen, atau emang basic kuliahnya kuliah bisnis, atau ternyata nggak ada hubungannya sama sekali? Nggak ada hubungan sama sekali. Iya, karena lulusan kemarin itu di kafe ya, desain komunikasi visual, yang nggak ada hubungannya sama sekali sama bisnis kopi atau segala bentuk bisnis lah. Gitu. Tapi walaupun memang nggak nyambung, bukan berarti nggak kepake juga ilmunya ya, tetap ada ilmu yang kepake gitu. Nah, selanjutnya kamu itu berarti selama menjalani bisnis ini, pada akhirnya sempat belajar manajemen bisnis dulu atau belajar otodidak aja? Semua belajar secara otodidak sih, gitu. Ya baca-baca juga sih bagaimana perhitungan biaya atau segala macamnya, intinya otodidak, namun juga mungkin minta beberapa orang-orang yang lebih paham masalah perhitungan-perhitungan itu, langsung nanya aja. Betul, gitu. Karena gimana pun juga biasanya setiap pengusaha itu pasti punya role modelnya gitu kan. Selalu ada pepatah yang bilang kayak gini, kalau misalnya kita mau jadi pengusaha sukses, cukup ikutin aja jalan pengusaha itu, pasti akan menuju hal yang sama gitu, kesuksesan gitu. Kamu sendiri berarti punya beberapa role model? Iya. Atau ayahnya sendiri jadi role modelnya? Lebih ke beberapa role model sih. Cuma kalau untuk konsultan usaha bisnis yang di luar dari formalitas, mungkin ke orang tua ya, karena mungkin dia lebih punya insting bisnisnya lebih kenceng, mungkin lebih kuat, jadi kita lebih ke sana. Cuma untuk role model segala macam, untuk marketing, untuk perhitungan segala macam, kita punya beberapa opsi. Beberapa referensi. Nah, sekarang ngomongnya tentang manajemen keuangannya sendiri. Kamu nggak punya basic manajemen keuangan. Sementara kalau membuat satu usaha bisnis itu kan yang ngerjain nggak cuma diri pribadi gitu. Mungkin kalau diri pribadi ya udah hitungannya boleh asal-asalan. Tapi ini tuh pasti ada karyawan yang difikirkan, ada bahan baku yang difikirkan, ada gimana caranya roda perekonomian di satu usaha ini berputar terus. Gimana tuh berarti kamu melakukan manajemen keuangannya tuh seperti apa tuh? Untuk manajemen keuangan sih kita pantau terus ya. Untuk awal-awal sembari kita untuk nge-training orang kepercayaan kita juga, agar nanti ketika kita sudah bisa melepas usaha, dia sudah bisa menjalankan roda usaha ini sendiri. Gitu, tinggal kita balik lagi ke dia. Jadi sembari belajar, sembari kita pantau cut and feel-nya seperti apa, baru sembari kita training juga. Gitu. Karena bagaimanapun juga keuangan tuh hal yang sensitif. Betul. Gitu kan. Jangan sampai gara-gara masalah keuangan gitu ya, tiba-tiba jadi bisa menghancurkan banyak hal gitu di dalamnya. Terus balik lagi soal satu lagi hal yang penting yang biasanya pengusaha pikirkan dan biasanya suka bikin pusing kepala adalah soal menentukan karyawan. Biasanya kan kalau menentukan karyawan itu harus satu visi misi juga dengan kita. Waktu kamu membangun usaha ini, seberapa sulit kamu menemukan karyawan yang tepat?
Untuk karyawan itu dibarengin sama kebetulan ketika bisnis ini kita bangun. Oke. Jadi karyawan itu kebetulan teman dekat sendiri, sahabat, yang memang dari dulu kita sama-sama ngerasain getir bareng. Oh. Jadi ketika kita siapa yang bisa punya usaha duluan atau bagaimana, kita saling bawa gitu. Jadi dari persahabatan kita bawa ke dunia profesionalitas. Dan bisa melakukan Dan itu secara profesional. So far sejauh ini kita fine-fine aja dan nggak ada masalah sih. Oke. Berarti balik lagi gitu. Pertemanan tetap pertemanan, tapi profesional tetap profesional. Dan di jam operasional kita adalah antara atasan dengan bawahan atau atasan dengan karyawan. Di luar jam kerja kita adalah sahabat, teman. Oke. Ya. Seru. Nah, ini di segmen berikutnya berarti kita bakalan ngobrolin kalau misalnya teman-teman anak muda nih pemirsa TV-mu juga yang pengen bikin usaha. Karena pasti punya tipsnya juga, punya triknya juga biar usahanya itu maju. Dan mungkin pemilihan usaha itu juga penting. Nanti kita bakalan ngobrolin lebih panjang lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.